Halo penduduk negeri dan penduduk dunia. Apa kabar di tahun baru 2022 ini? Tentu kita berharap selalu sehat, bahagia, dan tentunya sudah divaksin. Setelah lama kami tidak mengupload video, kini kami nongol kembali di sini, tentunya untuk membahas patah tulang dan sambil terus berdoa agar tidak ada lagi pengunjung dan subscriber channel ini yang patah tulang. Dan yang patah tulang segera sembuh ya. Tulang yang patah memang sungguh sering menyebabkan frustrasi, tapi jangan berlebihan, karena faktanya bahwa patah tulang itu bisa disembuhkan, bahkan bisa sembuh dengan sendirinya. Masalahnya adalah, apakah patah tulang bisa normal kembali seperti dulu kala? Ya bisa tentunya, tapi ternyata ada tulang setelah mengalami patah ternyata bisa lebih pendek dibandingkan yang dulu. Atau dengan kata lain tidak normal kembali. Fenomena seperti ini dinamakan dengan malunion. Bukan Anda menion. At the beginning of 2017. Bukan minion ini juga, tapi malunion. Malunion ini mimpi mengerikan bagi yang pernah mengalami patah tulang. Oke, inilah yang kita bahas. Apa itu malunion? Gejala dan bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, duduk yang manis, tonton Minion, dan ayo kita bahas. Malunion merupakan istilah kedokteran yang menggambarkan tentang tulang yang sudah sembuh tapi tidak normal 100% seperti harapan semua orang. Malunion ini dapat menyebabkan tulang menjadi lebih pendek daripada seperti biasanya, atau bisa juga terpelintir sehingga kelihatan agak bengkok. Malunion ini juga dapat menyebabkan permukaan sendi tergeser, sehingga tulang rawan yang berada pada sendi menjadi tidak mulus dan tidak normal. Pergeseran sendi inilah yang menimbulkan rasa nyeri walaupun tulang sudah dinyatakan sembuh. Setiap pergeseran pasti menimbulkan rasa sakit ya. Ada juga gejala yang harus diperhatikan seperti muncul pembengkakan, bukan kalusnya ya. Ada rasa nyeri, ini yang paling sering terjadi. Ada perubahan bentuk atau kelainan bentuk tidak seperti biasanya. Kesulitan menahan beban, cepat rasa pegal, dan bahkan nyeri. Ya, memang terdengar sangat mengerikan. Tapi ya, harus kita bahas. Lalu, apakah ada penanganan atau pengobatannya? Harus ada dong, kan manusia itu cerdas. Oke, yang pertama, pada sebagian besar kasus malunion mengharuskan pemotongan tulang kembali pada daerah atau sekitar patah tulang tersebut. Pemotongan ini bertujuan untuk mengembalikan kesejajaran tulang tersebut. Tenang, dokter pasti akan mempertimbangkan semuanya. Kalau memang Anda benar datang ke dokter tulang. Kedua, tentunya kadang membutuhkan fiksasi untuk menjaga agar posisi tulang kembali pada posisi yang diharapkan. Fiksasi dapat dilakukan dengan dua metode. Fiksasi internal dilakukan dengan menempelkan pelat atau sekrup pada bagian luar tulang atau bagian tengah tulang. Fiksasi eksternal, penempelan pelat sebagai bingkai dilakukan di bagian luar kaki dan direkatkan dengan pin atau semacam kabel. Dan semua proses ini hanya bisa dilakukan oleh dokter tulang dong. Masa Anda Tony? Nah, jika terjadi pemendekan akibat malunion, maka memerlukan berbagai metode yang dinamakan dengan osteogenesis distraksi. Osteogenesis distraksi merupakan pemanjangan yang bisa dilakukan secara internal ataupun eksternal. Internal dengan pemasangan plat di patah tulang aslinya, dan eksternal dengan memasang bingkai di bagian luar kaki.
Intinya adalah osteogenesis distraksi ini merupakan pemanjangan bagian tulang yang patah agar sama kembali. Yang pendek akan dipanjangkan dan yang panjang akan dibiarkan dong agar kembali normal dan stabil. Tentunya hasil osteogenesis distraksi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi ingat, sebelum melakukan tindakan, dokter pasti akan bertanya dulu. Atau Anda yang duluan yang harus bertanya melalui konsultasi. Ayo semangat kawan-kawan, semua penyakit seberat apapun itu pasti bisa sembuh.